Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membuat video tutorial untuk membuat logo sederhana menggunakan Adobe Photoshop. Bagi yang tidak tahu apa itu Adobe Photoshop adalah satu aplikasi untuk mengedit, membuat, dan memperbaiki gambar. Oke, kalau gitu langsung saja ke aplikasinya. Mari kita buka aplikasi Adobe Photoshop. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasi Adobe Photoshop. Kita klik new atau buat lembar kerja baru. Bisa menggunakan Ctrl+N. Sini kita buat width dan height-nya 500, standar, resolusinya 300 ya. Terus untuk color mode-nya kita gunakan JMYK color. Untuk bitnya kita tetap memakai 8 bit. Oke, langsung saja. Yap, kita sudah tiba di lembar kerja Adobe Photoshop 2020. Untuk tampilannya hampir sama dengan Adobe Photoshop CS6. Oke teman-teman, karena kita membuat logo sederhana, kita bisa menggunakan bahan yang kita ambil dari internet atau gambar-gambar dari manapun dan disatukan menjadi logo. Oke, untuk open file kita bisa menggunakan Ctrl+O atau langsung dari file yang ada di sudut kiri atas. Langsung saja kita buka foldernya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bahan yang untuk diedit ya, untuk jadikan logo seperti berikut ini. Kita pilih satu bahan saja dulu untuk diedit dulu pertama kali ya. Oke, kita klik open. Setelah klik open, maka akan muncul tab baru gambar yang kita pilih tadi. Pertama kita akan selection gambarnya menggunakan selection tool. Klik kanan dan pilih quick selection tool. Oke, untuk mempermudah kita ubah ukuran size selectionnya menjadi lebih kecil agar mudah untuk men-selection gambarnya. Oke, kita selection dengan rapi ya guys. Kita rapikan sedikit dah. Terus kita balik selection menggunakan Ctrl+Shift+I. Dan jangan lupa sebelum menghapus backgroundnya, kita hilangkan gembok di layarnya. Setelah hilangkan gemboknya, baru kita delete. Ya, seperti itulah, sudah hilang backgroundnya teman. Kita hilangkan selection dulu menggunakan Ctrl+D. Terus kita drag gambar tadi ke tab lembar kerja kita awal dan kita lepaskan. Oke, seperti inilah awalnya. Setelah kita ngedrag gambar tersebut, maka layer di lembar kerja kita pertama menjadi dua, layer 0, layer 1. Oke, selanjutnya kita ambil gambar kedua. Kita open file dengan Ctrl+O. Kita pilih gambar dan klik open, maka akan terbuka tab baru. Ya, kita akan selection gambar lagi seperti gambar di awal untuk menghapus backgroundnya. Oke teman-teman, sudah selesai selection gambarnya. Untuk merapikan garis selectionnya, kita bisa menggunakan fitur select di toolbar atas. Kita klik select, pergi ke modify, terus klik smooth. Kita ubah sampel radiusnya menjadi 2. Terus oke. Dan setelah itu kita akan menghapus backgroundnya. Dan jangan lupa sebelum menghapus background, kita hilangkan dulu tanda gembok di layarnya. Kita balik selection dengan Ctrl+Shift+I dan delete. Kita hilangkan selection dengan Ctrl+D. Lalu kita drag gambar tersebut ke gambar awal tadi yang sudah ada gambar pertama. Oke teman-teman, untuk mengubah dan menyesuaikan ukuran gambar itu pada Photoshop CS6 kita bisa menggunakan Ctrl+T. Itu untuk free transform gambar, menyesuaikan ukuran sebesar apa yang kita butuhkan.
Oke, saya akan terangkan sedikit. Ketika kita menambah gambar di lembar kerja kita awal teman-teman, maka layer di lembar kerja kita akan bertambah menjadi 3. Tadi kan cuma 2, ini sekarang sudah jadi 3. Apa gunanya? Gunanya adalah agar kita dapat mengedit layer tanpa mengganggu gambar di layer yang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah menambahkan 2 gambar baru, yaitu S dengan lingkaran itu. Sekarang saya ingin mewarnai gearnya, karena saya ingin menyesuaikan warna gear dan warna kunci Inggris di bawah. Saya menggunakan 8 dropper tools, yaitu untuk mengcopy warna yang kita inginkan. Pertama kita ambil dulu, terus kita copy warnanya, dan kita masuk ke paint bucket tools. Setelah itu kita klik saja di mana kita akan mewarnainya. Selagi mewarnai, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman nih, sebelum kita mengedit gambar di setiap layer, kita harus klik dulu gambar mana yang ingin kita edit. Seperti yang ini, saya sedang mengedit gambar gear yang berada di layer 2, maka saya klik dahulukan layer 2. Dengan begitu, saya tidak perlu mengkhawatirkan gambar di layer lain, karena efek dari warna yang saya gunakan hanya akan terkena pada layer 2 atau gambar gear tersebut. Begitu pula dengan layer yang lain. Jika ingin mengedit layer lain, maka tinggal klik layer 1 atau layer 3. Tidak hanya mewarnai, teman-teman juga bisa menambahkan gambar atau mengedit di layer tersebut tanpa mengganggu layer yang lain. Oke, setelah mewarnai, saya ingin menambahkan efek menggunakan penghapus atau eraser. Akan tetapi opacity-nya saya kurangi. Jadi seperti itu hasilnya. Oke, sekarang saya akan pindah ke layer 1 untuk memberi efek pada gambar kunci Inggris di bawah. Nah, saya juga akan merubah warna lingkaran di tengah-tengah gear tersebut. Untuk merubahnya, kita klik dulu layer 4, layer di mana lingkaran berada. Kita select dengan selection tools, dan kita warnai dengan gradient tools. Itu memberikan efek separuh warna seperti berikut. Oke, selanjutnya setelah selesai mewarnai, saya akan menambahkan teks pada gambar saya dengan tool text yang ada di toolbarnya. Nah, untuk membuat teks, teman-teman bisa merubah fontnya, ukuran fontnya, dan bentuk fontnya seperti menulis di Microsoft Word ya. Kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Untuk merubah warna teksnya, kita hanya perlu blok teksnya dan rubah warna dari bar warna yang ada di pojok kiri bawah. Oke, teksnya sudah selesai. Nah, untuk teman-teman pengguna Photoshop CS6, untuk mengubah ukuran teksnya, kita bisa menggunakan Ctrl+T. Oke teman-teman, jadi begitulah cara membuat logo sederhana menggunakan Adobe Photoshop. Sekian dari saya. Mungkin lain kali kita akan jumpa lagi untuk membuat video-video lainnya. Saya Syafaruddin, pamit undur diri, peace out.